Halo kawan-kawan penonton setia YouTube channel ini. Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca-baca kolom komentar, Bang kapan review unit lagi? Nah kemarin kebetulan di video sebelumnya saya juga sudah review unit lagi ya. Kebetulan yang waktu itu saya review adalah unit M4 Predator dari The Cobra. Nah kali ini saya mau review lagi unit dari The Cobra juga, tapi beda tipe ya. Kali ini yang mau saya review adalah unit Sniper LWRC ya. Saya dapat dari sananya seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, seperti biasa kita buka ya. Di sini di dalamnya cukup sederhana ya. Cuman ada unitnya, kemudian ada popor, ada dummy scope, magasin sama bipod ya. Cuman segini. Dan seperti inilah penampakan unitnya. Oke, langsung kita pasang. Pertama kita pasang seperti biasa ya. Dipasangnya di slide dari atas ke bawah sampai klik, kemudian pasang dummy scope dari belakang sini, di slide dari belakang ke depan. Oke, kemudian pasang magasinnya. Sip. Lanjut ke bipod. Bipod pasang di sini. Oke. Sip. Sudah terpasang. Sudah jadi, cukup sederhana, cukup simpel ya. Setelah jadi, lanjut ke sesi pengukuran ya seperti biasa. Dari angka 0. Oke. Ini adalah 83 cm ya. Panjang keseluruhan 83 cm. Oke, selanjutnya dari material ya, dari material. Nah, si materialnya ini dulu juga sebetulnya sebelum produksi The Cobra ada juga yang produk impornya. Cuman saya lihat kalau di sini dari materialnya sekilas ya ini lebih bagus dari produk yang sebelumnya beberapa tahun lalu ya. Dan setelah direproduksi oleh The Cobra ini cukup bagus materialnya. Cuman di sini kalau misalnya yang dulu itu versi box ya ada pemberatnya, yang ini nggak ada pemberatnya. Jadi ini ringan ya, tapi materialnya cukup tebal dan solid. Kemudian dari warnanya ini hitamnya hitam pekat ya, bagus ya. Tapi kalau misalkan dicat lagi ini bakalan lebih bagus lagi. Selanjutnya ke popor. Popor ini bisa dibongkar pasang ya. Kalau misalkan kawan-kawan mau buka popornya ini tinggal ditarik aja seperti ini. Di bawahnya ini ada tuasnya, kemudian digeser ke atas. Oke, lanjut ke safety. Di sini tidak ada safety-nya ya. Ini cuman hiasan aja mati. Tidak bisa di-save seperti yang sudah saya review sebelumnya dari produk The Cobra M4 itu kan bisa di-save ya. Atau yang M4 Predator itu bisa di-save. Kalau yang ini nggak bisa ya. Kemudian lanjut ke kokangan. Nah, ini kokangannya di sini sudah metal ya, materialnya sudah logam. Kemudian lanjut ke dummy scope. Nah, si dummy scope-nya ini fungsinya ini hanya sebagai laser. Waduh, lasernya lemah ya bawaannya nih. Kelihatan nggak? Ini di tangan saya. Saya juga baca komentar ya yang di review sebelumnya yang The Cobra M4 Predator itu. Produsen bikin dummy scope, sayang material atau sayang bahan. Benar juga sih, emang kebanyakan yang pakai airsoft spring biasanya dummy scope-nya nggak dipakai, biasanya dilepas atau diganti dengan scope asli atau pisir, kecuali untuk sekedar kebutuhan pajangan biasanya dipakai si scope-nya ini gitu. Oke, kita bergeser ke depan. Di sini ada tubular ya, si tubularnya ini relnya kiri kanan atas bawah, kemudian dilengkapi lagi rel tambahan di dekat outer barrelnya di depan sini. Jadi kawan-kawan bisa pasang banyak aksesoris ya, vertical grip, AFG, bisa laser center, atau pasang teleskop yang asli. Misalkan kalau misalnya pasangnya yang teleskop yang cukup panjang dan butuh mounting pasang di depan, ini bisa di tubular sini. Kemudian lanjut ke outer barrel. Si outer barrelnya ini chrome ya, jadi silver mengkilap gitu. Saya nggak tahu ini materialnya apa, yang jelas ini logam, entah ini stainless yang di chrome atau besi yang di chrome gitu. Saya kurang tahu materialnya apa, yang jelas ini mengkilap ya. Oke, selanjutnya, nah ini biasanya yang paling bikin penasaran para penonton ya, tes FPS. Nah ini BB 0,20 nya ya. Kita lihat, kita timbang dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 0,20 gram ya, kurang lebih ya. Oke, seperti biasa cara isinya ya, mungkin kawan-kawan juga udah pada tahu. Lanjut tutup, kemudian tarik seperti ini, dicantolin di bawah, kemudian dibalik dan dikocok seperti ini.
Nanti ngisi otomatis seperti ini, kemudian dibalikin lagi si tuas ininya. Lanjut masuk ke unitnya. Oke, kemudian kita nyalakan krononya. Nah, di sini sudah saya set 6 mm 0,20 gram ya. Oke. Tembakan pertama 203,4. Tembakan kedua 197,5. Tembakan ketiga 203,4. Tembakan keempat 162,1. Tembakan kelima 201,7. Tembakan pertama 203,4, tembakan kedua 197,5, tembakan ketiga 203,4, tembakan keempat 162,1, tembakan kelima 201,7. Nah, ini untuk ukuran airsoft spring ini cukup kencang ya, 200 fps. Cuman tadi di tengah-tengah ini ada 162,1, ini kurang stabil ya. Jadi rada kurang konstan gitu, tembakan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu kadang-kadang ada yang turun, ada yang naik, dan itu angkanya itu jauh ya. Jadi si FPS itu kadang-kadang pengaruh ke akurasi, meskipun pelan, nggak terlalu kencang, misalnya 200 fps, tapi si angkanya itu nggak naik turun. Nah, itu pengaruh ke akurasi. Biasanya akurasinya bagus gitu, karena tembakan pertama, kedua, dan ketiga itu konstan. Beda dengan yang naik turun, misalnya dari 200 ke 160, nah itu biasanya nggak akurat gitu, karena setiap kali tembakan itu angkanya nggak sama gitu. Untuk teman-teman yang masih bingung 200 fps itu segimana sih kencengnya, nah di sini saya mau kasih sedikit ilustrasi ya. Coba saya kokang, kemudian mau saya tembakin ke kardus ini ya. Ini 2 lapis, kebetulan ini tebalnya segini nih ya. Oke. Nah, 200 fps ini tembus depan belakang ya, kencang juga ya. Saya rasa unit ini cukup sederhana ya, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tapi di sini berhubung mungkin kalau durasinya terlalu singkat kurang seru ya. Nah, di sini juga saya kebetulan punya unit yang sudah di custom. Kalau misalnya bawaannya ini warnanya seperti ini, warna bawaannya, kemudian bobotnya ringan. Nah, di sini saya juga punya versi customnya nih. Nah, ini sudah saya custom sendiri. Bagian luarnya dicat warna hitam dope ya, seperti ini. Oke, kelihatan. Untuk foto-foto ini lebih keren ya. Kemudian bobotnya juga ini lebih berat ya. Di sini sudah dikasih pemberat, potongan-potongan besi. Saya tempel-tempelin di dalam sini, di tubularnya, kemudian di bodi. Yaitu celah-celah kecil yang tidak masuk potongan-potongan besi. Saya kasih lilin mainan ya. Kemudian bagian dalamnya ini sudah disetting ulang. Kompresinya dipadatkan supaya si FPS-nya itu stabil dan agak sedikit naik dari standar bawaan. Kita cek krono ya, perbedaan antara yang versi standar dengan versi custom. Ini yang versi standar dan ini yang versi custom. BB 0,2. Kita nyalakan krono. Sudah set 0,2 gram 6 mm. Kopang. Tembakan pertama 228,4. Tembakan kedua 227,9. Tembakan ketiga 225,5. Tembakan keempat 227,6. Tembakan kelima 229,5. Tembakan pertama 228,4, tembakan kedua 227,9, tembakan ketiga 225,5, tembakan keempat 227,6, tembakan kelima 229,5. Nah, ini yang versi versi customnya ini sudah sedikit lebih naik dari bawaannya ini, tapi nggak upgrade ya.
per bawaannya masih standar. Kemudian ini cuman di setting kompresinya aja, jadi si pistonnya itu dipadatkan ya, supaya tidak ada angin yang kebuang. Sama di bagian inner barrelnya itu bagian yang celah-celahnya itu ditutup ya, ditutup pakai seal tip ya. Hanya dimaksimalkan komponen-komponen dalamnya gitu. Oke, kesimpulan dari unit The Cobra Sniper LWRC ini, materialnya bagus, bentuknya bagus, keren, kemudian cukup panjang juga ya. Kemudian untuk dipajang keren, EPS cukup kencang, cukup ya. Untuk dipakai main recommended ya, cuman kelemahannya mungkin ini harus sedikit di setting ulang bagian mekanisme dalamnya seperti yang sudah saya custom ini. Basic dari unit ini sudah cukup keren ya, dari mulai tampilan sampai performanya ya. Standarnya aja udah keren, apalagi di custom kawan-kawan seperti ini ya. Dimaksimalkan dari mulai tampilan sampai performanya, semuanya ini recommended buat segala situasi, untuk segala kebutuhan fotografi, pajangan, koleksi, main. Unit The Cobra Sniper LWRC keren. Segitu aja dulu review dari saya. Semoga kawan-kawan suka ya. Kalau kalian suka, silahkan kalian klik tombol like ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya yang baru. Segitu aja dulu dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.